الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan salat Jumat ini selaku khatib saya mengajak kepada jamaah semua, marilah kita meningkatkan ibadah kita dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan sekuat tenaga, yakni menuju kepada orang-orang yang takut kepada Allah atau orang-orang yang bertakwa. Dan inilah perintah Allah bahwa kita diharuskan untuk merubah diri kita agar menuju orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita belajar dari surat Al-Asr bahwa Allah secara tegas bersumpah demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan merugi. Allah berkata bahwa manusia sungguh akan mengalami kerugian. Ya, manusia akan mengalami kerugian. Apakah kita termasuk itu? Tentunya kita tidak ingin. Jika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, maka sesuai firman Allah Al-Asr ini, illal ladzina amanu, kecuali orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang mau beriman, mau percaya, tasdik, membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya kitab Allah, percaya adanya Rasulullah, percaya adanya hari kiamat, adanya Nabi dan hari qadha dan qadar. Yakin seyakin-yakinnya. Inilah pertama yang dikatakan orang yang tidak rugi, mempunyai iman para jamaah. Maka iman adalah pondasi utama jika kita tidak ingin termasuk orang yang merugi. Orang yang ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, maka harus mempunyai iman. Maka iman ini harus dibangun. Iman ini harus dicari dengan cara belajar mengaji, dengan cara dekat dengan orang-orang pintar, orang-orang soleh, dekat dengan para guru, sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering belajar artinya, tafsirnya Al-Quran. Maka itulah yang akan menguatkan, mengenalkan kita dengan iman ini. Ketika iman ini kuat para jamaah, SD dibangun keimanannya, dari SMP dikuatkan imannya, SMA dikuatkan imannya. Maka ketahuilah anak-anak, di saat waktunya nanti anak-anak akan berbaur, anak-anak berkumpul dengan orang-orang yang macam-macam. Artinya suatu saat nanti di saat kuliah dan kerja, disitulah anak-anak akan berkumpul berbagai orang, komunitas orang-orang yang sholat, bahkan berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak sholat, bahkan berkumpul dengan orang-orang yang tidak beragama. Maka disinilah akan dilihat iman seseorang. Di saat itulah iman diuji para jamaah. Apakah
ia terlena dengan teman-teman yang tidak sholat. Waktunya sholat tiba, karena teman sekelilingnya tidak ada yang sholat, ikut tidak sholat. Berarti imannya lemah. Orang yang kuat imannya dimanapun ia berada, berkumpul dengan siapapun, berkumpul dengan teman yang berbagaimanapun macamnya, maka iman ini akan mengajaknya untuk tetap istiqomah dalam mengingat Allah. Maka penting para jamaah, iman adalah pondasi utama yang harus dimiliki seseorang agar tidak mau merugi. Jika kita di saat sudah berkumpul, di saat sudah bergumul dengan berbagai macam orang, lalu kita terlena, kita tidak ingat Allah, maka disitulah kita dianggap oleh Allah orang yang rugi, tidak punya iman. Iman kita lemah para jamaah. Dan ketahuilah para jamaah, orang yang sudah beriman maka akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu aisraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Ya, ayyaqulu amanna, ia berkata saya ini beriman, wa hum la yuftanun, padahal ia belum diuji sama sekali. Anak-anak jamaah semua, sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika iman ini sudah tertancap, iman ini sudah kuat, Allah juga akan menguji. Berbagai macam ujian akan diberikan pada Allah kepada orang yang beriman ini. Diharapkan dengan ujian ini, orang yang beriman akan semakin tambah imannya. Dengan diuji inilah Allah ingin mengetahui mana iman yang asal-asalan dan iman yang sebenarnya para jamaah. Di saat Allah menguji kok kuat, di saat ia diuji mau kuliah nggak punya duit tapi tidak menyerah, ia pasrahkan kepada Allah, dia tak berusaha, maka ini adalah keyakinan keimanannya baik. Tetapi di saat diuji oleh Allah, di saat mau kuliah nggak punya duit, lalu ia suudzon kepada Allah, melakukan kejelekan dengan perbuatan mencuri misalnya, mencopet misalkan, maka ini adalah imannya belum kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah para jamaah, iman seseorang ketika kuat pun Allah akan menguji. Semakin ujian itu berat, maka ini menandakan orang tersebut berarti akan tambah kebaikannya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya belajar dari sholat asar bahwa dikatakan orang yang tidak merugi menurut Allah adalah yang kedua, orang yang senantiasa mau beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, selalu beramal soleh, selalu berbuat baik, selalu melaksanakan hablum minallah, ibadah kepada Allah, sholat dan lain-lain, tetap terus menerus istiqomah. Begitu juga hablum minan nas, hubungannya dengan manusia baik, maka inilah yang ditekankan agar tidak menjadi orang yang merugi. Sampai kapan kita beramal soleh? Sampai kapan kita beribadah para jamaah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kamu kalian kepada Tuhanmu sehingga datang kematian. Jadi kita ibadah ini terus menerus. Jangan sampai karena kesibukan kerja, karena sibuk belajar, sibuk membantu orang tua, lalu kita tinggalkan sholat. Tidak. Nah, ibadah harus terus menerus dilakukan istiqomah sampai nyawa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, agar kita tidak termasuk orang yang merugi, menurut sholat asar selanjutnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah para jamaah buah hasil orang yang beriman. Imannya kuat, ibadahnya juga kuat, maka dalam keseharian berkumpul ia akan ditunjukkan sesama, ia saling mengingatkan. Di dalam berkumpul orang yang beriman ini, ciri orang yang baik adalah
suka mengingatkan temannya yang tidak berbuat baik atau yang berbuat kejelekan. Inilah ciri orang yang beriman para jamaah, mau mengingatkan, mengajak kebaikan temannya. Inilah yang kita harapkan. Jangan diam ketika teman kita berbuat jelek. Maka jika kita diam, maka kita akan ditegur oleh Allah. Kita membiarkan suatu kejelekan semampu kita, sesuai perintah Rasulullah. Barman ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati dengan hatinya. Jika tidak mampu dengan hanya berdoa. Anak-anak, jika ada teman kalian berucap jelek, misuh misalkan, atau berkata yang kotor, maka anak-anak jangan diam. Ingatkanlah bahwa itu adalah kata-kata yang tidak baik. Di saat anak-anak mau mengingatkan, maka anak-anak sudah melaksanakan perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak-anak akan dapat pahala. Dan lakukanlah anak-anak contoh yang baik dalam berteman, di dalam pergaulan sehari-hari. Selalu contohkan yang terbaik. Anak-anak punya istiqomah perbuatan yang baik, tunjukkan kepada teman-teman agar teman-teman meniru. Maka barang siapa memberikan contoh baik kepada temannya, kepada orang lain, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana pahala yang dilakukan orang itu akan kita dapat. Itulah para jamaah. Sekali lagi, yang ketiga adalah marilah kita saling mengingatkan jika ada temannya yang berbuat tidak baik. Dan selanjutnya, berilah contoh yang terbaik di lingkungan kita agar kebaikan itu bisa ditiru oleh teman-teman, ditiru oleh sekitar, sehingga kita juga akan mendapatkan pahalanya. Inilah para jamaah, 3 hal yang diperintah oleh Allah agar kita tidak dijadikan Allah termasuk orang yang merugi. Tentunya kita ingin hidup di dunia ini orang yang beruntung, maka jadilah yang beruntung, yaitu yang pertama, jadilah orang yang benar-benar imannya kepada Allah. Yang kedua, selalu beramal soleh. Yang ketiga, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua para jamaah dimudahkan oleh Allah, jadi orang yang jadikan oleh Allah, orang yang saling mengingatkan, dikuatkan iman kita, jadikan hamba-hamba Allah yang taat beribadah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat
Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wal kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah, khususan baldah Indonesia min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mikal. Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.